Akhirnya saya bisa naik, teman-teman. Oke, ayo kita explore. Hotel Marau. Wow. Hotel bintang 4 yang ada di Kota Biak ya. Sobat explore. Dan begini keadaannya sekarang. Oke, ayo kita explore. Cari sisa-sisa reruntuhannya ya. Wow. Di sini sepertinya, aduh, saya terjatuh ya. Di sini sepertinya tangga untuk naik. Wow. Dan tadi saya manjat di sini ya. Padahal di sini ada jalan. Ya, anggaplah itu biar kelihatan lebih mendramatisir ya, teman-teman. Biar kalian terhibur lah. Oke, di sini tangga naik. Tadi saya manjat di situ ya. Anggaplah itu sebuah hiburan. Oke. Dan ini ada sisa-sisa bangunan. Wow. Sangat disayangkan ya. Hotel yang mulai dibangun dari tahun 1981 dan harus berhenti beroperasi pada tahun 2000-an ya. Oke, menurut info yang saya dapat atau saya googling di Google, hotel ini menghabiskan dana sekitar 165 miliar. Teman-teman, hotel yang tingkatnya 6 ya, bangunan bertingkat 6 dengan 268 kamar. Wow, 165 miliar. Dibelikan bakso satu kabupaten makan, ada sisa lagi uangnya ya. Itu berdasarkan kurs dolar pada tahun itu 2.500 ya kalau nggak salah. Ya, kalau dikonversikan ke dolar yang sekarang mungkin sudah sekitar 1 triliun ya. Wow, kalau nggak salah sih. Oke, kita fokus ke pencarian bangunannya ya. Itu hanya sekedar info. Di sini ada saya menggema. Halo, halo. Sepertinya kolam kecil ya. Oke. Wih, ini dalam. Halo. Takut saya merinding. Tiba-tiba ada yang bunyi di dalam, teman-teman. Oke, kita cari tempat yang lain. Maaf ya, permisi. Astaga. Mungkin itu tidak terekam kamera, teman-teman, tapi jelas saya mendengar seperti ada suara besi di dalam, bunyinya tang gitu. Sumpah, baru mulai sudah sport jantung ya, teman-teman. Aduh, semoga saya halus saja ya. Semoga itu saya berhalusinasi. Oke, kita lanjut pencariannya. Di sini ada kolam, teman-teman. Wow, keren. Jadi ini adalah bekas kolam dari hotelnya ya. Wah, parah sekali, saudara-saudara. Kolamnya sudah seperti kolam keramat, kolam angker. Aduh, jangan bicara angker di sini ya. Semoga saya tidak tersugesti dengan bunyi suara yang tadi. Oke, ini kolamnya. Dulu, saya sedikit cerita ya, teman-teman. Tahun 1999, saya sempat berkunjung ke hotel ini, tapi bukan nginap ya. Saya bertamasya ke pantai yang ada di depan ini. Karena hotel ini menghadapnya ke pantai ya, teman-teman. Jadi pada tahun 1999 saya berkunjung ke sini, dan kalau nggak salah di area sekitar sini ada patung. Saya juga sudah lupa tepatnya di mana ya, karena
Seperti kalian lihat sudah tidak ada bekas patung di sini. Kalau nggak salah saya sempat berfoto di patung itu, tapi ya tahulah tahun 1999 belum ada Android ya teman-teman. Jadi masih pakai kamera yang ada roll filmnya itu ya. Saya sempat mengabadikan lewat kamera yang ya dinamakan Tustel ya kalau di daerah saya disebut. Jadi itu yang saya sesalkan sampai sekarang, fotonya sudah tidak tahu kemana teman-teman. Padahal itu saya sempat mengambil gambar hotelnya waktu masih berdiri megah di bagian atas sana ya. Wow, tapi sayang sekarang ini kalian bisa lihat untuk melihat pinggiran jurangnya atau pinggiran dinding jurangnya sudah tidak bisa kelihatan dari sini teman-teman, karena sudah penuh dengan pohon-pohon yang tinggi. Dan hotelnya itu berada di pinggir jurang ya teman-teman. Jadi untuk tingkat paling atasnya, tingkat 6-nya itu di bagian atas, bagian lobi ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah melihat atau sudah pernah menonton videonya di YouTube ataupun di media platform lainnya, atau sudah melihat foto-fotonya, pasti sudah tahu ya. Oke. Dan kita mau ngapain lagi ini ya? Sepertinya saya tidak akan mencari secara detail bangunan dari sisa hotelnya ya di bagian sini, karena seperti kalian lihat di sini sudah penuh dengan semak-semak belukar ya. Jadi kemungkinan besar sisa-sisa bangunannya berada di bagian atas sana ya. Jadi saya akan menuju ke bagian atas, nanti kita ketemu di atas ya. Sebelum kita lanjut explore ke bagian atasnya, kita lihat dulu yang ini ya, Sobat Explore. Saya barusan mendapat info dari bapak yang menjaga area pantai ini ya. Jadi ini adalah bekas dari tugu, apa ini ya, sudah tertutup. Wow, ini dia Sobat Explore, tugu peresmian sepertinya ya. Oke. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini dimulai pembangunan kawasan pariwisata Marau Biak Numfor Irian Jaya. Peletakan batu pertama oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia, Susilo Sudarman. Biak 11 Maret 1991. Wow. Merinding saya membacanya ya, teman-teman. Gila. Hotel sebesar ini ya. Sangat disayangkan sudah terbengkalai. Ya, mungkin karena dihantam krisis ekonomi ya pada tahun 97 98 ya. Miris. Oke, kita lanjut ke atas ya. Di sini dari jauh kelihatannya saya sudah melihat seperti ada bangunan, teman-teman, di ujung sana ya. Coba kita mendekat. Wow. Ini ya, teman-teman. Sepertinya itu sebuah bak atau apa itu ya. Saya juga tidak bisa memastikan. Apa ini ya? Sepertinya ini bulatannya ya, teman-teman. Sepertinya dulunya ada air mancur, sepertinya kalau saya lihat. Mohon maaf ya, saya kebanyakan sepertinya, tapi saya tidak bisa memastikan ya. Iya, kalau saya lihat ya, ini modelnya bulatan seperti ini. Tolong bagi teman-teman yang tahu ya, mungkin yang pernah nginap di hotel sini atau pernah kerja di sini ya, kalian tolong jelaskan ini apa ya. Kalau menurut saya ini ada air mancurnya ya, seperti ini.
Kelihatan ada lubangnya di sini. Oh, bukan. Lubangnya tidak tembus ya. Saya tidak tahu juga ya. Hanya menduga-duga. Oke. Kita lanjut cari bangunan yang lain. Di sini saya lihat ada bangunan. Ujung sana ya. Semoga kalian bisa melihat. Saya tidak akan ke situ ya. Karena keadaannya seperti ini. Kalian lihat saja dari jauh ya. Itu ada sebuah bangunan dan tidak tahu itu bangunan apa. Oke. Wow, di sini ada lubang seperti kolam ya. Ish, di sini ada apa? Ya. Oh, tidak ada apa-apa ya, teman-teman. Kita balik saja. Jadi ini adalah video yang menurut saya termasuk nekat ya teman-teman, karena saya datang ke tempat ini mencari sesuatu yang belum pasti ya. Oh, di ujung sana ada bangunan teman-teman. Itu dia. Wow, akhirnya aku menemukan bangunan meskipun itu kecil ya. Oh, wah, kita lewat mana ini? Aduh. Tidak ada bekas orang jalan ya. Wah, sepertinya kita butuh pisau ini. Maaf, saya salah bawa pisau. Kita cari kayu saja ya. Oke, Sobat Explore, saya sudah menemukan kayu. Dan ayo kita terabas. Wih, dan di sini ada sepertinya ada kolam kecil ya. Wah, lumayan dalam teman-teman. Wow, saya nggak ngerti lagi bisa mau jelaskan ini bagian apanya dari hotelnya ya. Wow, untungnya saya pakai kayu membuka jalan, kalau tidak saya bisa terperosok ke sini teman-teman. Oke. Kita lanjut. Wih, astaga kaget. Saya kira ular teman-teman. Yang ini, warna hijau ini. Kalian kelihatan nggak? Wih, semoga tidak ada ular ya teman-teman. Oke, kita sudah mendekati bangunannya. Wow. Ini sepertinya bangunan untuk security atau apa ya, pos security atau nggak tahu juga ya. Tapi terlalu besar juga untuk sebuah pos security. Coba kita lihat bagian dalamnya. Wow, gokil. Akhirnya saya menemukan sebagian reruntuhan dari hotel ini ya teman-teman. Wow. Ini dindingnya. Oh, dindingnya ini terbuat dari bata merah ya. Seperti kalian ketahui, di Kota Biak tidak ada yang memproduksi bata merah seperti ini ya. Jadi betul apa yang saya baca di Google tentang sejarah hotel ini, sebagian bahannya dikirim dari luar daerah ya, termasuk bata merah ini. Oke. Wow, ini sepertinya ruangan apa ya? Oh, hotel dengan budget sebesar miliaran rupiah pada tahun itu berakhir seperti ini teman-teman. Oh, miris sekali. Bagian sana juga masih ada. Oke. Oh my god, demi melawan rasa penasaran teman-teman, saya menerabas kayu-kayu dan hutan-hutan kecil ini. Wow.
Gokil. Di sini lebih besar ya. Oh, sebentar. Ini lubang ya. Oh, bukan. Oh, gila. Wow. Saya sampai keringat, teman-teman. Padahal ini mendung ya. Tapi mungkin karena saya terlalu banyak gerak. Wow. Ini dia, teman-teman, bangunannya. Ini hanya bangunan los saja seperti ini ya. Nggak tahu juga, mungkin dulunya ini ada ruangan-ruangan, ada sekat-sekatnya, tapi mungkin sekarang sudah karena sudah hancur, jadi sudah kelihatan agak los begitu ya. Agak bolong-bolong. Oke, bagian sana juga masih ada, teman-teman. Wah, gokil. Di sini hanya bangunan-bangunan kosong ya. Tidak ada sesuatu yang menarik untuk saya review. Tapi setidaknya saya sudah menemukan bagian dari reruntuhan hotel ini ya. Karena mencari reruntuhan seperti ini sangat susah, teman-teman. Sangat susah, seperti mencari cinta sejati, tapi lebih susah cari uang ya. Sini, sudah runtuh. Itu dindingnya yang jatuh atau? Oke, jadi kita tadi sudah melihat yang ini ya. Sekarang kita lihat bagian yang ini. Wow, gokil. Akhirnya setelah beberapa lama saya penasaran dengan hotel ini, akhirnya saya bisa menemukan reruntuhannya ya. Berguna sekali tongkat ini. Tongkat kayu ya. Ya, kayu tongkat. Kalian bisa lihat ini kenapa jadi begini. Runtuh ya. Bentar. Ada. Sini sepertinya ada pipa-pipanya ya. Sepertinya ini instalasi. Kemungkinan ini dulunya dinding ya, teman-teman. Tapi sudah roboh. Atau ini lantai bagian atas ini. Wow, saya tidak bisa mendeskripsikan lagi, teman-teman. Gokil. Akhirnya saya menemukan tempat ini. Setelah sekian lama, saya penasaran dengan hotel ini. Sepertinya saya tidak akan ke reruntuhan bangunan yang sana ya, Sobat Explore. Karena seperti kalian lihat, ini sudah penuh dengan semak belukar. Dan pastinya juga di situ tidak ada yang bisa kita review ya. Tidak ada yang menarik, karena bangunannya juga sama. Dan saya tidak tahu ini bangunan difungsikan buat apa. Jadi saya rasa sampai di sini saja penelusuran saya. Maaf ya, saking capeknya. Sampai di sini saja penelusuran saya tentang hotel ini ya, Sobat Explore. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa klik subscribe bagi yang baru gabung, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Semoga video ini boleh bermanfaat dan menghibur bagi kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.